Halo guys, selamat datang di channel kecil ini ya. Seperti yang tertera pada thumbnail, kali ini gue bakal lanjutin cerita Silent Witch yang setelah animenya tamat guys. Animenya sendiri ngambil cerita di light novel sampai volume 3 guys, dan di part kali ini gue bakal selesaiin volume 3-nya. Karena dulu di animenya masih ada setengah chapter yang belum diceritain di animenya guys. Sedikit preview episode terakhir. Di episode 13 diceritain bahwa Monica udah ngambil kembali gelang sihir milik penyihir peramal, lalu menikmati festival bareng Ike alias Pangeran Felix. BTW, konten di video ini dan seterusnya gue bakal pakai TTS atau suara Google guys, dan pastinya ini bakal ngantukin. Jadi saran dari gue, nikmatin sambil tiduran aja atau disambi hal lain kayak kerjain tugas atau makan. Oke, kita langsung ke ceritanya aja. Waktuku bersama Ike sudah berakhir, pikirnya. Orang yang bersamanya sekarang adalah pangeran kedua kerajaan, Felix Arkridil. Seseorang yang agung dan jauh. Kalau begitu, sampai jumpa nanti, katanya. Oke, petik 2. Kereta yang dinaiki Felix mulai bergerak-gerak. Monica tetap di sana dan mengantarnya pergi hingga ia tak bisa lagi mendengar suara rodanya. Setelah itu, dia perlahan mulai berjalan menuju gereja. Tak lama kemudian, seekor burung kuning kecil terbang turun dari langit dan hinggap di bahunya, Rin. Rupanya, dia melihatnya dari udara. Kerja bagus dalam menjaga pangeran kedua, kata roh itu. Benar. Secara diam-diam, Monica meringis. Dia tidak yakin apakah apa yang telah dilakukannya benar-benar bisa disebut menjaga. Lagi pula, dia sudah melupakan semua tentang misinya di tengah jalan dan mulai sekadar menikmati dirinya sendiri. Sekalipun buku mahal dan liontin peridot itu hanya khayalan belaka, dia tidak akan pernah melupakannya. Saat dia memikirkan hal ini, burung kecil itu berbisik di telinganya. Saya lebih suka membawa Anda langsung kembali ke Akademi Serendia, Nona, tetapi saya punya berita buruk yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Petik 2. Apa? Tanya Monica, membeku. Rin melanjutkan dengan tenang. Ini tentang orang yang menyusup ke kompetisi catur dengan kedok Eugene Pittman. Dia bunuh diri dengan cara diracun, katamu. Tanya Louis dengan suara rendah. Kepala sipir penjara yang duduk di seberangnya mengangguk sekali, wajahnya pucat. Sekembalinya dari rumah penyihir Starsir, hal pertama yang dilakukan istri tercinta Louis adalah menyerahkan laporan kepadanya, yang baru saja diantar, dengan berita kecil yang menyenangkan ini. Pittman palsu yang telah menyusup ke Akademi Serendia telah bunuh diri dengan menggunakan racun yang disembunyikannya. Jadi, Louis baru beberapa menit berada di rumah sebelum dia harus menggunakan mantra terbang untuk mencapai penjara tempat pria itu ditahan. Ketika dia tiba, penjaga yang ditemuinya berani menyuruhnya kembali besok pagi. Dia hanya perlu bersikap sedikit kasar kepada pria itu sebelum dia bisa berbicara dengan orang yang bertanggung jawab. Menurut kepala penjaga, saat petugas yang berpatroli sore itu menyadari ada yang aneh, tahanan itu sudah meninggal. Ada dua kemungkinan, pikir Louis. Entah orang yang mereka masukkan ke penjara itu telah menyelundupkan racun untuk bunuh diri atau orang lain telah membunuhnya agar dia tutup mulut. Karena yakin kemungkinan terakhir lebih besar, Louis memeriksa mayat yang mereka simpan di ruang bawah tanah. Mayatnya hanya tergeletak di lantai. Mayat itu adalah seorang pria berusia sekitar pertengahan 20-an. Wajahnya persis sama dengan Profesor Eugene Pittman dari Minerva, dan dia tampaknya tidak memakai riasan atau penyamaran lainnya. Semua itu telah diperiksa ketika dia ditangkap. Pria itu kini mengenakan pakaian penjara yang kasar, tetapi kondisi pakaiannya membuat Louis berhenti sejenak. Tuan, katanya kepada kepala penjaga, apakah Anda melepaskan pakaiannya setelah dia meninggal? Petik 2. Tidak seperti itu, jawab pria itu. Saya yakin dia seperti ini saat kami menemukannya. Petik 2. Aneh sekali, pikir Louis sambil mengerutkan kening. Pakaian tahanan itu berantakan, celana dalamnya terbalik dan ditarik hingga ke pinggang. Hampir seperti seseorang mendandaninya setelah dia meninggal. Saat itu, Louis terpikir sesuatu. Apakah kita sudah menemukan mayat Eugene Pittman yang asli? Petik 2. Kepala penjaga menggelengkan kepalanya. Louis yakin sekarang, kalau begitu, tubuh ini milik Eugene Pittman yang asli. Petik 2. Saya minta maaf. Petik 2. Siapapun orangnya, mereka mungkin menghentikan mayat itu agar tidak membusuk menggunakan sihir es. Louis menatap tajam ke kepala penjaga, yang jelas-jelas lamban dalam memahami, dan mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah ada orang yang tidak bekerja di sini yang masuk atau keluar penjara? Misalnya, ada kontraktor. Petik 2. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, beberapa orang datang untuk mengantarkan makanan bagi para tahanan. Mereka bersekongkol dengan penjahat kita. Mereka melemparkan tubuh Pittman yang asli ke dalam sel, membuatnya tampak seperti Pittman palsu telah bunuh diri, dan memfasilitasi pelarian si Pittman palsu. Petik 2. Pagi-pagi sekali, kota Korlapton masih diselimuti cahaya sisa festival hari sebelumnya, dengan botol-botol minuman keras berserakan di jalan-jalan dan para pemabuk tertidur di sana-sini. Banyak orang lain memanfaatkan pagi hari untuk mengemasi kios-kios mereka, membersihkan etalase toko, atau menurunkan lentera. Bartolomeus menyelinap melalui jalan-jalan pagi yang padat penduduk, berhati-hati agar tidak menarik terlalu banyak perhatian.
Dia ditangkap karena dicurigai mencuri Star Weaving Mira sehari sebelumnya dan dikurung di sebuah ruangan di tempat upacara. Namun, dia menggunakan beberapa alat yang disembunyikannya untuk melarikan diri. Ih, mengerikan sekali, mereka tidak akan menahan saya untuk diinterogasi, itu sudah pasti. Meskipun ia ingin segera meninggalkan kota, ada sesuatu yang menahannya di sini. Sehari sebelumnya, ia melihat sesuatu, meskipun kesadarannya masih kabur. Ia merasakan angin dengan lembut menangkapnya saat ia jatuh dari langit malam dan menyaksikan wanita cantik berpakaian pembantu yang telah memanipulasinya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun kendalinya atas angin sangat tepat. Akhirnya, ia mengangkatnya dan melontarkannya ke udara, sekali lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh dia dan si kecil kerdil bertudung bertelinga tupai itu, dia dapat mengenali dua kata khususnya. Penyihir pendiam. Jadi pelayan yang cantik jelita itu adalah sang penyihir pendiam. Ketika Bartolomeus mengingat wajah cantik pembantu itu saat dia menggendongnya, pipinya memerah dan tangannya mencengkeram dadanya. Dia menatap ke atas ke arah cahaya pagi. Wah, ini masalah. Jantungku tidak berhenti berdebar-debar, dia benar-benar membuatku jatuh hati, Sekarang setelah ia dicari karena mencuri benda ajaib kuno, ia ingin segera keluar dari negara itu, tetapi di saat yang sama, ia kini punya alasan untuk tetap tinggal. Pria macam apa dia jika ia tidak mencoba mendekati wanita yang telah membuatnya jatuh cinta? Dan sekarang, untuk memikirkan strategi, saat dia mulai merencanakan bagaimana dia akan mendekati penyihir bisu, sepasang anak muda, seorang pria dan seorang wanita, mendekatinya dari depan, berhenti tepat di depannya. Bartolomeus segera berbalik, mengira mereka adalah pengejar yang datang untuk menangkapnya, tetapi kemudian wanita muda itu memanggilnya. Anda Bartolomeus, orang yang serba bisa, ya. Kami punya permintaan pekerjaan untuk Anda. Petik 2. Sekarang apa? Tanyanya, berhenti dan memperhatikan mereka berdua lagi. Wanita itu tampaknya berusia akhir belasan tahun, dengan rambut hitam yang dipotong rapi setinggi dagu, mata yang tajam, dan alis yang berwibawa. Sedangkan pria itu, mungkin berusia 20-an, dengan rambut coklat pendek. Wajahnya biasa saja, wajah yang biasa Anda temukan di seluruh jalan dan mungkin tidak akan Anda ingat. Keduanya mengenakan pakaian biasa untuk bepergian. Mereka tampak seperti sepasang wisatawan yang datang untuk mengikuti perayaan hari sebelumnya, tetapi hati nurani Bartolomeus mengatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang terhormat. Maaf, tapi saya sudah kehabisan stok untuk saat ini, jawabnya sambil menjabat tangan mereka. Kalian harus pindah ke tempat lain. Petik 2. Wanita itu melangkah pelan ke arahnya, lalu membisikkan sesuatu, tetapi bukan dalam bahasa Ridil. Tidak, itu adalah kata-kata dari tanah kelahirannya, dari kekaisaran. Bartolomeus Baal, murid dari seorang perajin barang-barang sihir terkenal. Kudengar dia menggunakan kekerasan terhadap tuannya dan diusir dari kampung halamannya. Petik 2. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Bartolomeus menjadi pucat. Wanita dengan alis berwibawa itu melangkah lagi, semakin mempersempit jarak. Bartolomeus mundur tetapi segera mendapati dirinya terdorong ke gang sempit. Akhirnya, punggungnya menempel di dinding, dan wanita itu akhirnya berhenti. Dia mengambil selembar kertas dari sakunya dan menyodorkannya ke wajah pria itu. Ada sesuatu yang sangat ingin kami sampaikan kepadamu. Petik 2. Seragam sekolah tertentu telah digambar di kertas itu. Seragam itu tidak hanya berisi pakaian dasar tetapi juga semua detailnya, hingga sepatu dan aksesori. Dan ketika Bartolomeus melihat desain pin dekoratif itu, matanya terbelalak. Tongkat uskup dan mahkota bunga lili melambangkan Serendin, Dewi Cahaya. Hanya satu aliran yang menggunakannya sebagai lambangnya. Hei, ini seragam Akademi Serendia. Seru Bartolomeus. Apa yang kalian berdua coba lakukan di sini? Petik 2. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Anda hanya perlu melakukan apa yang diminta. Petik 2. Kalian pasti bercanda, pikir Bartolomeus, sambil mengumpat mereka secara diam-diam. Dia baru saja mendapat masalah karena pekerjaan yang melibatkan Akademi Serendia. Dan jika mereka mendatangiku alih-alih seorang penjahit, mereka tidak akan memanfaatkan ini untuk hal yang baik. Meskipun bukan urusannya bagaimana benda-benda ciptaannya digunakan, terlibat dengan Akademi Serendia hanya akan menimbulkan masalah. Masalah besar. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia tersenyum santai dan menyesuaikan suaranya agar terdengar tidak dapat diandalkan. Ayolah, ini pekerjaan besar. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Aku hanya ingin menjadi pengrajin, kau tahu. Aku bukan ahli dalam membuat pakaian. Terutama tidak semua sepatu dan aksesori yang rumit ini dan semacamnya. Petik 2. Kami mendengar bahwa di masa lalu, Anda sangat dipuji karena keterampilan Anda di banyak bidang dan kecepatan Anda dalam bekerja, kata wanita itu sambil menyodorkan kantong kulit kepada Bartolomeus, yang terdiam. Koin-koin perak besar yang mengintip dari tas berat itu membuatnya menelan ludah tanpa sengaja. Ini uang muka Anda, kata wanita itu. Ini hanya kemajuan. Petik 2. Hal berikutnya yang dia ketahui, kantong itu sudah ada di tangannya. Jika dia akan tinggal di Ridil dan mendekati penyihir pendiam, dia akan membutuhkan uang sebanyak mungkin. Membiayai wanita yang baik itu mahal. Dan dengan uang sebanyak ini, aku bisa membelikannya semua bunga, gaun, dan hadiah yang diinginkannya. Tunggu aku, penyihir bisu. Aku datang, pikirnya dengan ekspresi konyol di wajahnya, mengingat kecantikannya dalam pakaian pelayan.
Saat keduanya menyaksikan Bartolomeus berjalan santai dengan semangat yang baik, salah satu dari mereka, pria berwajah polos, tertawa, tenggorokannya bergetar nikmat saat wajahnya berubah dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Ya ampun, katanya. Wajahku masih belum stabil, Aku sangat benci bagaimana kulit cenderung mengerut setelah berubah menjadi naga. Petik 2. Pria itu memijat wajahnya yang bengkok, suaranya lembut dan manis seperti madu. Kulitnya melilit dan menggeliat hingga menempel di sepanjang tulang pipinya. Dan harus kukatakan, lanjutnya, kau menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu, Heidi. Dan kau bahkan membantuku membebaskan diri dari penjara yang mengerikan itu. Aku sangat beruntung memiliki rekan yang berbakat. Petik 2. Baik sekali ucapanmu itu, Ewan. Petik 2. Gadis dengan alis berwibawa, Heidi, berbicara dengan kaku, tetapi ekspresinya sedikit melunak. Dia adalah rekan dan murid Ewan. Ewan mengajarinya semua yang perlu dia ketahui tentang cara menjadi mata-mata, termasuk teknik bertarung, dan Heidi telah membantunya melarikan diri setelah dia ditangkap karena menyusup ke Akademi Serendia. Baiklah, kata Ewan, mari kita kembali ke persiapan kita. Aku mengalami beberapa kesulitan terakhir kali, tetapi aku masih ingat dengan baik tata letak Akademi. Aku juga tahu cara mendekati pangeran kedua, dan bahwa dia memiliki orang yang sangat berbakat yang menjaganya. Petik 2. Apakah maksudmu penyihir yang mengalahkan wujud naga milikmu dengan satu serangan? Petik 2. Ewan menyipitkan matanya, mengingat kembali kekalahannya. Bernie Jones, seorang siswi dari Minerva, telah menyadari penyamarannya, dan saat Ewan mencoba membungkamnya, seorang siswi datang. Karena tidak ingin dia berteriak, Ewan telah membungkusnya dengan penghalang air berbentuk bola, tetapi entah bagaimana, penghalang itu telah rusak. Dia kemudian menyerang titik lemahnya, di antara kedua matanya, dan dia pingsan. Hal berikutnya yang dia tahu, dia telah berada di dalam sel penjara. Saat dia memikirkan semuanya lagi, dia sampai pada satu kesimpulan. Gadis yang sangat pandai bermain catur itu, Monica Norton. Ada sesuatu tentangnya. Jika mereka bermaksud menyusup ke festival sekolah Akademi Serendia, dia mungkin akan menjadi rintangan tersulit mereka. Pikiran itu membuat Ewan menggigil, dan tersenyum, bibirnya membentuk bulan sabit. Sambil memiringkan tenggorokannya ke belakang, dia tertawa dengan suara yang manis itu, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Hehe, ahahaha. Petik 2. Kau tampaknya bersenang-senang, Ewan. Petik 2. Oh, begitu. Jantungku berdebar kencang. Lagi pula, aku bisa merasakan rahasia menarik yang akan kita ungkap. Petik 2. Ewan, sambil menyeringai, menjilat bibirnya seperti kucing yang sedang menerkam mangsanya. Saat melakukannya, kulit wajahnya tertarik ke belakang dan berubah lagi, hampir seperti terbuat dari tanah liat. Pekerjaan saya adalah mengungkap rahasia, dan itu berlaku untuk Felix Arkridil dan Monica Norton. Saya akan mengungkap semuanya. Petik 2. Berkat penerbangan berkecepatan tinggi Rin, Monica kini kembali ke kamar lotengnya di asrama Putri Serendia. Di sana, ia menemukan hewan peliharaannya, Nero, bersembunyi di celah kecil di bawah tempat tidur dengan pantatnya menghadap ke arahnya. Nero. Petik 2. Bukannya menjawab, ekor hitamnya malah menghantam lantai. Oh, dia merajuk. Ayolah, Nero, katanya, gelisah. Sekali lagi, Nero menghantamkan ekornya ke lantai. Kau tidak hanya meninggalkanku di sini untuk berpetualang di malam hari, tapi kau juga tidak kembali sampai pagi. Petik 2. Saat Monica berusaha mencari penjelasan, Rin, yang baru saja membantu melahirkan dan kini kembali dalam wujud pembantu, berbicara. Ya, katanya, setelah dilayani oleh pemuda-pemuda tampan dan menikmati pesta pora, penyihir pendiam menghabiskan malam di rumah bordil bersama seorang pemuda yang menarik. Petik 2. Nona Rin, ratap Monica, matanya terbelalak mendengar deskripsi yang mengerikan itu. Dia akan salah paham. Nero melompat keluar dari bawah tempat tidur dan memukul tulang keringnya dengan kaki depannya. Aku pikir lebih baik darimu. Aku tidak tahu kau punya moral yang buruk. Petik 2. Moralitas yang longgar. Petik 2. Dan kau tidak peka. Kau bisa belajar satu atau dua hal dari Abram. Petik 2. Siapakah Abram? Teriaknya. Sambil terengah-engah, Nero menarik sebuah buku dari balik selimut. Buku itu adalah novel petualangan favoritnya, yang ditulis oleh seorang pria bernama Dustin Gunther. Kerabatnya selalu membicarakan betapa hebatnya penulis itu. Dia dengan cekatan menggunakan kaki depannya untuk membalik halaman hingga dia sampai ke daftar karakter, lalu memukul sebuah nama dengan kakinya. Abram adalah teman dari karakter utama, Bartolomeu, dan dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kuat. Bahkan ketika seorang wanita cantik mencoba merayunya, dia mendorongnya menjauh, sambil berkata, bagiku, persahabatan adalah harta yang lebih besar daripada cinta, dan mempertahankan ikatannya dengan Bartolomeu. Petik 2. Abram, Bartolomeus. Petik 2. Monica belum pernah membaca novel tersebut, tetapi ia merasa pernah mendengar nama-nama tersebut sebelumnya. Bahkan, baru-baru ini. Ini adalah The Adventures of Bartolomeu Alexander. Buku yang bagus, ya. Dan saya suka nama tokoh utamanya. Petik 2. Saya sedang menulis sebuah adegan dalam novel baru saya tentang seorang pria bodoh yang jatuh cinta pada seorang aktris teater. Abram, teman tokoh utama, tergila-gila pada aktris Catherine, dan di setiap kesempatan, dia berkata, saya ingin melihatnya tampil secara langsung sekali lagi. Anda terdengar persis seperti dia sekarang. Petik 2. Pertunjukan di festival dan novel yang ditulis penjaga toko di Porter News Books, semuanya merupakan bagian dari seri buku favorit Nero.
Tunggu, mungkinkah teman ayahku? Mungkinkah Tuan Porter benar-benar novelis Dustin Gunter? Saat dia berdiri di sana dengan rasa takjub yang tak terkira, Nero melanjutkan tentang betapa berbaktinya Abram pada tugas dan moralitas. Demi teman dekatnya, dia memutuskan untuk merahasiakan karakter Abram ini yang jatuh cinta pada seorang aktris teater. Sementara itu, ia membuka laci mejanya. Di dalamnya terdapat teko kopi milik ayahnya, sebuah kenang-kenangan, serta surat-surat yang diberikan Lana kepadanya dan sisir yang dibelinya bersama Lana. Monica mengambil buku dan liontin peridot yang dibawanya kembali dan menaruhnya di dalamnya. Sangat menyenangkan pergi keluar kota bersamamu, Ike. Pikirannya dipenuhi kenangan tentang teman malamnya, Monica perlahan menutup laci itu. Setelah memindahkan kereta dan tiba di dekat pegunungan Velange di utara Ridel, Louis menggunakan sihir terbang untuk terbang ke udara. Tujuannya terletak di pegunungan ini. Jika Rin hadir, dia bisa terbang sepanjang perjalanan. Sayangnya, saat ini dia sedang meminjamkannya kepada penyihir bisu, jadi dia terpaksa naik kereta kuda. Louis sangat ahli dalam mengendalikan sihir terbang, tetapi mantra itu tetap menghabiskan mana, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk bergerak dalam jarak jauh. Dia memutuskan bahwa sebaiknya dia menyimpannya untuk jalan pegunungan yang terlalu kasar untuk kereta kuda. Saat ia menunggangi tongkatnya dan terbang di udara, rambutnya yang dikepang berkibar tertiup angin, ia melihat ke bawah ke pemandangan yang terbentang di bawahnya. Salju turun membasahi pegunungan Velange. Kembali ke ibu kota, mereka hanya harus menghadapi angin dingin, namun, di sini, salju sudah mulai turun. Sambil mempertahankan mantra terbangnya, Louis mendirikan penghalang untuk menahan hawa dingin. Mempertahankan mantra terbang dan penghalang pada saat yang sama menghabiskan banyak mana, tetapi Louis tidak ragu-ragu. Dia tidak terlalu sensitif terhadap hawa dingin, tetapi dia tetap membencinya. Akhirnya, ia sampai di sebuah biara tua yang kumuh di daerah pegunungan yang datar. Itulah tujuannya, biara Ricawood. Kebanyakan orang yang berakhir di sana, jauh dari ibu kota, adalah wanita dengan latar belakang. Beberapa di antaranya dilecehkan oleh suami mereka, yang lain diusir karena rencana politik, dan masih banyak lagi, yang lain memiliki keadaan yang tidak dapat mereka ceritakan kepada siapapun. Louis ada di sini untuk salah satu keadaan terakhir. Di depan biara itu ada seorang saudari muda yang mencengkeram sekop, menggali salju. Louis ragu-ragu apakah akan mendarat agak jauh dan berjalan menghampirinya. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan sihir terbang, dan beberapa orang akan sangat terkejut karenanya. Setelah merenungkannya beberapa saat, ia memutuskan bahwa itu terlalu merepotkan dan mendarat begitu saja di depannya. Ia meletakkan satu tangan di tongkat yang ia gunakan sebagai tempat duduk, lalu diam-diam mendarat di tanah dengan jari kaki terlebih dahulu. Saat ia melakukannya, debu bersalju berterbangan di sekelilingnya. Sang saudari yang sedang menyekop salju berkata, "Oh," tanpa terlihat terlalu terkejut. Ketika Louis melihat wajah gadis itu, ia menyadari alasannya. "Aku baru saja berpikir betapa beraninya dirimu, saudariku, yang tidak terkejut dengan ilmu sihir terbang, ketika aku menyadari itu adalah dirimu." Petik 2. Yah, ini jauh lebih tidak menakutkan dibandingkan saat kau berputar dengan kecepatan penuh dan langsung menuju tanah, setidaknya, kata sang saudari, sambil menancapkan sekopnya secara vertikal ke dalam salju. Ini adalah Putri Count Bright, Cassie Grove. Kepala biara, seorang biarawati tua, memerintahkan Cassie untuk membawa Louis ke ruang penerima tamu, lalu mundur ke kapel, tampaknya tidak ingin berurusan dengannya. Bagi para wanita ini, hidup begitu jauh dari dunia sekuler, setiap orang luar yang datang berkunjung, terutama pria seperti Louis, umumnya tidak diinginkan. Cassie tampaknya tidak terkecuali, dan setelah mengantarnya ke ruang penerima tamu, dia langsung mulai bekerja tanpa menyiapkan teh. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya singkat. "Aku yakin aku sudah menceritakan semua yang bisa kuceritakan kepadamu." Petik 2. Louis menanggapi dengan senyuman. Ia dipenuhi dengan rasa percaya diri seperti orang dewasa yang berbicara kepada seorang anak. "Ada hal baru yang ingin kutanyakan padamu." Petik 2. Tidak ada orang lain di rumah saya yang berperan dalam upaya pembunuhan itu. Hanya ayah saya dan saya. Petik 2. Setidaknya aku tahu itu yang kau yakini. Petik 2. Implikasinya membuat bibir Cassie berkedut. Louis mengeluarkan sesuatu yang ditutupi kain, lalu meletakkannya di atas meja dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat pecahan batu permata merah, besar dan kecil. "Apakah kamu tahu apa ini?" tanyanya. "Potongan-potongan spiral flame yang aku gunakan, kan?" Petik 2. Alih-alih menjawab ya, Louis hanya tersenyum sebelum melanjutkan. "Ayahmu bersikeras bahwa dia membeli ini dari pedagang keliling. Tapi aku yakin seseorang dari kerajaan Landor yang memberikannya padanya." Petik 2. "Apakah kau mengatakan orang-orang dari Landor yang menghasutnya?" Petik 2. "Tahukah kau berapa harga spiral flame? Maafkan kekasaranku, tapi itu bukan sesuatu yang mampu dibeli Count Bright yang jauh dari kata kaya." Petik 2. "Ada banyak metode lain yang lebih murah untuk melakukan pembunuhan. Mengapa sang bangsawan memilih spiral flame? Tampaknya aman untuk berasumsi bahwa seseorang telah memberikannya kepadanya dan mendorongnya untuk bertindak." Cassie pasti sudah mempertimbangkan kemungkinan itu, meski samar-samar. Dia menggigit bibirnya, ekspresinya tegas. Dia berusaha keras menyembunyikan betapa terganggunya dia, agar tidak membuat pernyataan yang mungkin akan semakin merugikan ayahnya. Itu patut dipuji. Louis memperhatikannya, lalu mengambil salah satu pecahan-pecahan merah itu dan mengangkatnya ke arah cahaya. Batu permata yang digunakan dalam spiral flame ini adalah batu rubi yang sangat murni.
Saya meminta seorang ahli untuk menaksirnya, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa itu tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang ditambang dari Glocken. Petik 2. Glocken. Petik 2. Kau tidak tahu, itu tambang di bagian tenggara kekaisaran. Tidak banyak yang dihasilkan, tetapi mereka menambang batu rubi dengan kualitas yang ideal untuk digunakan dalam benda-benda ajaib. Dia berhenti sejenak. Tentu saja, kekaisaran hampir tidak mengekspor apapun yang mereka ambil dari tambang, jadi sangat sulit untuk membelinya di pasaran. Petik 2. Louis mengembalikan pecahan kaca merah itu ke meja dengan bunyi klik. Suaranya bergema sangat keras di biara yang tenang itu. Di balik kacamata berlensa tunggalnya, dia menyipitkan matanya, menatap Casey. Spiral flame yang diberikan Count Bright kepadamu dibuat di kekaisaran. Tahukah kamu apa artinya? Petik 2. Casey langsung pucat pasi. Dia pintar. Beberapa kata itu sudah cukup baginya untuk sampai pada kemungkinan yang sangat mengganggu. Jika mereka berasumsi seseorang dari Landor telah memberikan spiral flame kepada Count Bright, maka pertanyaan berikutnya adalah dari mana orang itu mendapatkan spiral flame dari kekaisaran. Hal ini memunculkan satu hipotesis. Mungkin saja kerajaan Landor dan kekaisaran menjalin aliansi rahasia. Petik 2. Laporan tentang mata-mata yang menyusup ke kompetisi catur dan menggunakan ilmu sihir manipulasi tubuh semakin memperkuat kekhawatiran Louis. Ilmu sihir apapun yang secara langsung mengganggu tubuh manusia, seperti mengubahnya, memperkuatnya, atau menyembuhkan luka, dilarang di kerajaan Riddle karena risiko keracunan mana yang parah. Hanya ada satu negara di dunia yang mengizinkan ilmu sihir semacam itu, tetangga Riddle, Kekaisaran Swargal. Penyusup itu telah mengeluarkan mantra yang hanya digunakan oleh orang-orang dari kekaisaran. Spiral flame yang digunakan dalam percobaan pembunuhan sebelumnya telah dibuat di kekaisaran. Jadi, ada kemungkinan yang cukup tinggi bahwa kedua insiden ini saling terkait. Jika tebakan Louis benar, Riddle bisa berakhir dalam perang dengan kekaisaran dan kerajaan Landor. Casey juga tampak sangat menyadari hal itu. Dia mengepalkan tangannya di pangkuannya, menunduk, dan berkata, secara pribadi, saya belum pernah melihat siapapun yang tampaknya berasal dari kekaisaran memasuki atau meninggalkan rumah saya. Satu-satunya yang datang atau pergi adalah bangsawan Landorian, bahkan saya tahu nama-nama mereka. Petik 2. Jadi kau tidak pernah melihat ayahmu mengirim surat ke kekaisaran? Petik 2. Tidak. Petik 2. Jadi begitu. Petik 2. Louis pasti senang mendapatkan kesaksian yang memperkuat hubungan kekaisaran, tetapi tampaknya segala sesuatunya tidak akan semudah itu. Jika kekaisaran dan Landor terhubung, jelaslah bahwa kekaisaran, dengan kekuatan nasionalnya yang tak tertandingi, akan menjadi kekuatan yang mendominasi. Mungkin saja bangsawan Landorian terendah bahkan tidak menyadari hubungan mereka sendiri dengan kekaisaran. Masih banyak kemungkinan yang perlu dipertimbangkan, tetapi tampaknya mereka tidak boleh lengah. Sepertinya Anda tidak punya informasi lebih lanjut untuk saya. Dan, karena Anda bahkan belum menawarkan teh, saya akan segera berangkat. Petik 2. Saat Louis bangkit dari kursinya, Casey menghentikannya. Tunggu. Petik 2. Dia menatapnya dengan pandangan tidak tertarik. Dia sibuk, dan dia benci membuang-buang waktu. Terutama karena gadis ini tidak punya hal lain untuk ditawarkan kepadanya. Apakah Monica baik-baik saja? Petik 2. Dan, tidak mengherankan, dia menyinggung topik yang sama sekali tidak dipedulikan Louis. Percuma saja, lebih baik kau bertanya tentang cuaca. Dia tampaknya baru saja melawan pembunuh lain, tetapi dia baik-baik saja. Petik 2. Casey menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, aku masih tidak percaya, katanya. Monica, salah satu dari 7 orang bijak, dia tampak seperti gadis yang normal. Petik 2. Gadis biasa, penyihir pendiam. Petik 2. Louis tak kuasa menahan tawa. Bahkan setelah melihat Monica menggunakan ilmu sihir tanpa mantra, Casey tidak memahaminya. Ia duduk kembali dan memberinya senyum mengejek, indah sekaligus kejam. Apakah kamu mendengar tentang insiden 6 bulan lalu yang melibatkan naga hitam Morgan? Tanyanya. Ya, makhluk itu muncul di pegunungan Morgan di Kerbek, dan penyihir pendiam, nah, Monica yang mengusirnya, kan? Petik 2. Kerbek dekat dengan kampung halaman Casey, jadi situasi itu pasti juga memengaruhinya. Naga hitam menimbulkan keputusasaan di hati orang-orang. Api hitam yang mereka keluarkan adalah api kutukan, yang mampu membakar bahkan penghalang pertahanan yang paling kuat sekalipun. Membunuh satu pun tidak akan mudah bahkan bagi Louis, yang ahli dalam membunuh naga. Yah, sayalah yang harus menyeretnya ke sana untuk membunuh makhluk itu, jelasnya. Dia merintih dan menangis tentang betapa takutnya dia, ingusnya berterbangan kemana-mana. Petik 2. Casey menatapnya, terkejut mendengar pengakuan kekejamannya. Itu hal yang wajar, katanya. Siapapun akan takut pada naga hitam. Petik 2. Anda mungkin berpikir begitu, bukan? Ya, bahkan saya agak takut dengan prospek itu. Tapi menurut Anda apa yang sebenarnya ditakuti Monica Everett? Petik 2. Louis menunduk, mengingat hari ketika dia membawa Monica untuk membunuh naga itu, dan kata-kata yang diucapkan Monica kepadanya di tengah isak tangis dan rengekannya. Aku takut pada ksatria naga. Aku tidak ingin berada di sekitar begitu banyak orang yang tidak kukenal, katanya. Gadis itu sama sekali tidak takut pada naga hitam. Tidak, yang paling ditakutinya, salah satu dari 7 orang bijak, adalah ksatria naga yang ikut berburu. Dia lebih takut pada orang-orang. Petik 2. Saat bertemu dengan para ksatria naga yang dikirim untuk memburu naga hitam Morgan, Monica tampak seperti hendak muntah. Bahkan, dia tampaknya telah muntah beberapa kali secara pribadi. Dia lebih dari sekadar pucat, dia tampak seperti hantu.
Matanya yang bulat cekung, bergerak cepat ke sana kemari, meskipun matanya tersembunyi di balik tudung yang menutupi wajahnya. Setiap kali dia melihat seseorang, rengekan melengking akan keluar dari tenggorokannya, dan dia akan mulai berkeliaran mencari tempat untuk bersembunyi. Dia selalu takut pada orang lain, tetapi tampaknya lebih buruk lagi jika berhadapan dengan pria jangkung dengan suara keras, tipe orang yang sama dengan para ksatria naga. Dia mungkin tidak pernah merasa lebih takut dalam hidupnya. Akhirnya, saat mereka menunggu untuk memulai misi, dia meringkuk di balik pohon dan mulai menggumamkan angka-angka pada dirinya sendiri. Louis secara pribadi khawatir Monica akan pingsan saat harus menghadiri Dewan Perang. Namun, untungnya, Monica tetap diam selama itu, seperti benda mati. Itu pekerjaan yang sangat bagus bagi Monica dan jauh lebih baik daripada dia menjerit atau pingsan. Louis telah pergi untuk berbicara dengannya setelah pertemuan berakhir. Teman Sage, mengenai Dewan. Monica tidak begitu peduli pada Louis, tetapi dia adalah satu-satunya orang yang dikenalnya di sana, jadi setidaknya dia bisa mengobrol dengannya. Louis memahami hal itu dan menganggap berbagi informasi dengannya sebagai tugas pribadinya. Saya telah menyusun daftar ksatria naga yang akan menemani Anda ke pegunungan Worgan. Saya ingin Anda menghafalnya, dan aku tidak membutuhkannya, kata Monica sambil menatap daftar yang dipegang pria itu dengan ekspresi kosong dan tanpa ekspresi di wajahnya. Agak kesal dengan nada bicaranya yang monoton, Louis memberinya senyum kecut, mencoba meredakan kecemasannya. Oh, apakah kamu sudah menghafalnya, meskipun semua usahamu sia-sia? Petik 2. Ya, itu mudah. Petik 2. Louis tidak akan pernah melupakan ekspresi wajah Monica saat dia berbicara. Sepertinya dia mencoba tersenyum tetapi gagal, malah menyeringai mengerikan dan bengkok. Pipinya tertarik ke belakang karena ketakutan, namun ada sesuatu di matanya yang bulat dan muda yang terpesona. Mudah untuk mengingat orang jika Anda menganggap mereka sebagai angka, dan mereka juga menjadi tidak terlalu menakutkan. Louis benar-benar kehilangan kata-kata. Monica bahkan tidak melihat orang saat ini, dia hanya melihat angka. Apakah dia juga melihatnya sebagai angka? Tolong sampaikan pesan ke 89187277158 atau Komandan. Dia tidak dapat mempercayainya saat dia memanggil pemimpin ksatria naga dengan serangkaian angka sebelum menyatakan, aku akan memasuki pegunungan Worgan sendirian. Aku tidak membutuhkan dukungan apapun. Petik 2. Saya minta maaf. Petik 2. Ini akan berakhir dengan cepat. Petik 2. Sesuai dengan janjinya, penyihir bisu Monica Everett memasuki pegunungan Worgan sendirian dan membunuh naga hitam itu. Dia bahkan menembak jatuh semua teror dragon yang mengerumuni mantan tuan mereka, mengakhiri operasi hanya dalam beberapa saat. Mengurangi jumlah orang akan membuat mereka tidak takut padanya. Pernahkah Anda mendengar ide yang tidak masuk akal seperti itu? Petik 2. Saat Louis menceritakan kisahnya sambil tersenyum sinis, Casey mengerutkan bibirnya dan terdiam. Dia menatapnya dengan rasa kasihan. Gadis itu takut pada orang lain dari lubuk hatinya, katanya. Itu memberinya kemampuan untuk bersikap kejam sebagaimana mestinya. Dia penyihir yang jauh lebih jahat dan tidak berperasaan daripada yang Anda kira. Petik 2. Dan itulah sebabnya dia memilihnya untuk menjadi rekan konspiratornya dalam menjaga pangeran kedua. Sebaiknya kamu tidak mengharapkan emosi atau perasaan apapun darinya, simpulnya sambil mencibir. Casey berdiri dengan kasar, kursinya jatuh ke lantai di belakangnya. Ia kemudian menghentakkan kaki keluar ruangan sebelum segera kembali sambil membawa cangkir teh dan sebuah benda kecil terbungkus di tangannya. Dia meletakkan cangkir teh itu dengan kasar di depan Louis, lalu menyodorkan bungkus kertas itu kepadanya. Aku tidak yakin apakah akan memberikan ini padanya atau tidak, tetapi setelah mendengar semua itu, aku sudah memutuskan. Berikan ini pada Monica, kau tidak perlu memberitahunya bahwa ini dariku. Petik 2. Setelah meminta untuk melihat isinya, Louis membuka bungkusan kertas itu sedikit. Lalu matanya terbelalak. Casey melotot tajam ke arahnya. Dia pasti tidak bisa menahan amarahnya mendengar kata-kata Louis. Akan jauh lebih mudah jika dia membenci penyihir pendiam. Namun, gadis itu bodoh dan berhati lembut. Louis mendesah, lalu menyimpan benda itu di sakunya. Akhirnya, ia menyesap teh dari cangkir dan berkata, kurasa aku bisa memberimu sedikit bantuan sebagai ganti teh ini. Kau tidak akan punya gula atau selai, kan? Petik